Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi Anda sudah paham apa itu slope ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita mau menggambarkan sebuah garis lurus, misalnya slope-nya adalah 0,5 ditambah dengan dikurang dengan 2 ya. Maka ini adalah interceptnya ya, nanti minus 2. Jadi kalau kita gambarkan ya, ini adalah minus 0,5 X dikurang 2 ya. Kalau Anda lihat ini adalah kemiringan. Kemiringannya adalah di sini perbandingan antara delta Y dengan delta X. Jadi kalau mau kita sedikit bahas ya, misalnya tadi adalah berapa, Y sama dengan 0,5X dikurang dengan 2. Maka ini adalah M ini adalah delta Y bagi delta X, berarti 1 bagi 2. Maka dia naik ke atas, perbandingan antara delta Y dengan delta X nya adalah 1/2. Oke ya. Jadi ini delta Y-nya 1, katakanlah delta X-nya 2. Kalau di sini kita lihat tadi adalah minus 2 interceptnya, berarti di sini 0,-2 ya. Kalau kita lihat di sini kelihatan nih ya, di sini kita naik, di sini perbandingannya 1/2 ya. Jadi kalau dia naik 2, maka dia ke kanannya adalah 4. Maka ini adalah kemiringannya ya. Kalau kita mau bikin lagi, misalnya kita bikin minus 0,5X ditambah dengan 3 ya. Oke, ini minus ya. Jadi kemiringan. Jadi kita bisa lihat kemiringan dari koefisien dari X-nya. Dan 3 adalah interceptnya. Itu ya. Itu adalah kemiringan. Oke. Nah, si Newton sama si Raphson mengembangkan ide ini ya. Jadi sebenarnya ketika kita ambil titik ini ya, sebenarnya dia sedang mencari sebuah nilai yang ada di fungsi ini ya, yang itu nantinya adalah titik di mana Y-nya adalah 0. Nah, jadi si garis singgung ini sebenarnya adalah sebuah titik di fungsi ini. Gitu ya. Jadi dia sebenarnya mendekati nilai akarnya ini ya, dari sebuah nilai yang tadi, yang dari awal. Ya, jadi kalau kita kembangkan lagi tadi di sini ya. Jadi slope saya sudahi, Anda sudah paham. Pokoknya kalau ada 2 titik ya berarti di situ ada kemiringannya ya, selisih Y-nya sama selisih X-nya. Oke. Nah, kita lanjutkan idenya pakai gambar ini aja. Nah, jadi tadi X3, Y-nya 6 di sini. Kemudian ada kemiringannya 7 ya, ini. Kemudian slope-nya adalah minus 15. Nah, kalau kita kejar di sini, maka di sini ada 2 buah fungsi. Ini adalah fungsi kuadrat, ini adalah fungsi garis lurus, gitu ya. Yang kita kejar adalah nilai di sini, ya. Tapi didekati dari sini, ya. Jadi ketika 3 kemudian kita dapatkan persamaan garis singgungnya, maka dia akan mencari titik ini, ya, titik ini. Titik ini berarti gimana mencarinya? Titik ini mencarinya adalah, berarti ini adalah persamaan garis lurus. Jadi kalau mau kita turunkan rumusnya, sekarang saya turunkan rumusnya. Kalau semisal ini saya gambar ya, saya screen ya. Oke. Ya, oke. Nah, di sini ya, di sini kita sudah punya persamaan garis lurusnya ya. Nah, sebenarnya
kalau kita mau detailkan lagi, ini adalah tadi adalah X0 ya, ini adalah X0, maka ini adalah fx0, ini adalah fx0 ya, kita gedein aja. Ini adalah fx0. Oke. Nah, kemudian ini adalah persamaan garis. Jadi kalau tadi kita punya rumus gimana? Y sama dengan mx tambah b, maka ini sebenarnya kalau saya turunkan lagi ya, ini sebenarnya bisa aja kita bikin y dikurang y1 sama dengan m kemudian x dikurang dengan x1 gitu ya. Nah, sekarang si x1 y1 nya kita gantikan dengan x0 ini ya. Jadi si x1 nya kita bikin adalah jadi x ini adalah x0, nah, kemudian y nya ini adalah nilai ini ya, ini ada nilai y nya, saya geser sedikit, ini adalah f x0 gitu ya, x0. Nah, tadi kita dapat rumus dari m itu adalah turunan pertama dari fungsinya, maka ini adalah f turunan pertama dari fungsi kuadrat yang tadi ya, di kuadrat ini ya, maka ini adalah x0. Oke, dah. Ini sebenarnya rumus dari yang y kurang y1, cuma y1 nya kita bikin seperti ini ya, y dikurang fx0 ini, kemudian ini adalah turunan slope-nya ya, ini ada slope-nya, kemudian ini adalah x dikurang x0. Nah sekarang ini adalah persamaan garis dari persamaan garis singgungnya ini adalah persamaannya. Nah kemudian kita punya special case ya, special case-nya adalah ini, special case-nya adalah ini adalah sebuah titik ya, sebuah titik yang tadi yang saya gambarkan tadi sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya, kita masukkan nilainya sebenarnya tadi mana ya, ke atas ya. Ini ya, ini kita dapatkan ini adalah y sama dengan 7x dikurang 15. Jadi sebenarnya fungsi yang tadi ini kalau saya coba kopikan, kita taruh ini ya, kita taruh sini. Nah, gede banget, kita tulis saja apa dia tadi, y sama dengan 7x dikurang 15 gitu ya. Nah ini sebenarnya fungsi ini itu sama dengan fungsi ini ya, tadi kita sudah turunkan nilainya, kemudian kita masukkan nilainya tadi ya, sehingga kita dapatkan ini. Kalau enggak Anda ulang lagi videonya. Nah special case-nya adalah yang di sini. Special case-nya adalah kondisi di sini ketika kita punya x, katakanlah x1 y1, di mana nilai y1 nya ini adalah 0 ya, maka kita masukkan di sini. Kalau ini kita masukkan, maka ini kondisinya adalah ketika y sama dengan 0, maka kita masukkan y sama dengan 0 sama dengan 7x dikurang 15, maka 7x sama dengan 15, maka x sama dengan 15 dibagi 7, apa tadi 15 bagi 7 ya, 2,14 apa 2,14 ya, 2,14 itu yang mana? Ini nih 2,14. Ini adalah 2,14. Betul ya. Jadi ini adalah satu case yang kita angkat. Ini adalah rumus umumnya. Ini adalah rumus umum yang coba kita turunkan. Jadi nanti jadi kalau saya tuliskan lagi ya, kita tuliskan lagi y
dikurang fx0 sama dengan slope-nya dikalikan dengan x dikurang dengan x0. Kemudian kita ambil tadi kondisinya y-nya adalah 0 ya. Kemudian yang kita cari adalah ini kita bilang adalah x1. Ini yang kita cari. Ini kita bilang adalah x1. Maka kita cari rumus umumnya apa? Ya, kemudian kita otak-atik ya, maka di sini y-nya adalah 0 minus f x0 sama dengan turunan pertama dari x0 x1 dikurang x0, kemudian minus fx0 kita pindahkan ya, karena dia dikali maka ini tinggal pindah ke bawah seperti ini. Turunan pertama dari x0 sama dengan x1 dikurang x0, kemudian saya pindahkan saja x1 kurang x0 sama dengan minus dari fungsi dari x0 dibagi dengan turunan pertama dari x0, kemudian ini rumus terakhirnya x1 itu sama dengan ini minus jadi positif x0 dikurang dengan fungsi dari x0 dibagi dengan turunan pertama dari x0 ya. Jadi untuk mendapatkan x1, apa sih x1? x1 adalah titik yang ada di persamaan garis lurus ini yang merupakan intercept di titik di sini ya. Sorry, bukan intercept ya, menyinggung di titik ini gitu ya. Nah, jadi nanti si nilai x1 ini akan menjadi nilai yang baru ya. Jadi nanti kalau misalnya ini misalnya saya masukin rumus yang di sini ya, ini adalah 2,14, maka 2,14 itu akan menjadi titik garis singgung yang baru. Jadi kalau kita gambarkan di sini, kita masukkan 2,14. Oke, 2,14. Nah, di sini dilihat ya, jadi dia mendekati di sini. Ya, jadi si x1 di sini ini adalah x2 ya. Jadi kalau kita tambahkan lagi, jadi idenya adalah kalau saya foto dulu, saya taruh di sini ya. Jadi idenya adalah ya, kita mendekati nilai. Jadi kan gini, ini kan tadi x0 ya, ini adalah x1, ini adalah x2 ya. Ini tadi 3 ya. Oke, ini tadi berapa? 2,14. Maka x2 berapa? Nah, nanti si x2 akan kita jadikan nilai untuk menjadi nilai garis singgungnya lagi di sini ya. Nah, nanti semakin dekat si x-nya ini, semakin dekat, maka kalau Anda bisa pahami nanti di sini ya. Jadi kalau saya lihat di sini, oke, jadi nanti si x-nya ini ya. Jadi sebenarnya target kita adalah ini ya, tapi kita dekati dari nilai-nilai yang di sini ya. Jadi nanti katakanlah kita akan melihat selisih antara x0 dan x1, absolut ya, x1 dengan x0, x2 dengan x1, dan semakin dekat aja. Nanti ibaratnya di sini kita akan dapat ketemu nilai yang sangat dekat, dan kita anggap itu adalah sama gitu ya. Dan di programnya di sini ya. Oke, nah di sini kalau saya masukin tadi 2,14, ini saya masukin lagi, katakanlah saya ambil segini x-nya, saya masukkan di sini lagi ya. Nah, lihat ya, kalau kita lihat di sini dia semakin mendekati dengan nilai, walaupun belum ya, masih. Oke, di sini masih ada gapnya ya, Oke, kita ambil lagi 1,55. Oke, kita taruh di sini. Nah, ini matematikanya Newton ya. Oke, nah ini kalau kita dekati lagi, coba kita gedein lagi ya, kita dekati
itu lagi. Jadi perubahannya di situ. Jadi kalau Anda mau lihat perubahannya, pertama adalah ini adalah nilai X1 karena nilai X0 nya tadi 3 ya. Kemudian yang mana tadi ya? Ini ya. Ini adalah X2 ya. Dia bergerak ke kiri ini. Kemudian kita dekati lagi. Ya, jadi kita cari nilai di sini nih ya, nilai di fungsi ini di titik ini, titik di fungsi ini yang ketika y sama dengan 0 itu yang kita cari. Tapi kita dekati dari persamaan garis singgung ya. Kalau kita dekati lagi di sini, kalau kita ambil akurasi yang sangat dekat ya, walaupun di sini masih ada jarak ya. Oke, coba saya dekati lagi di sini. Oke, kita lihat lagi ya, mudah-mudahan masih bisa. Bisa ya. Nah, ini adalah nilai yang kita cari. Berarti nilai apa? Kalau di sini sebenarnya pendekatannya adalah ini adalah titik yang ada di garis singgung ketika kondisinya y sama dengan 0. Ya, untuk mencari sebuah titik yang merupakan nanti kita cari sebagai garis singgungnya ya. Jadi si garis singgung tadi dengan kalau di sini kan ada selisihnya ya. Kalau Anda lihat di sini, ini dihapus saja. Oke, kalau ini kan ada selisihnya gede banget ya. Ya, ini adalah titik di garis singgungnya. Ini adalah titik di y sama dengan 0 ketika dia bergerak di sini. Ini adalah titik di persamaan fungsi kuadratnya. Di fungsi kuadratnya ini adalah sebuah nilai di persamaan garis lurus ketika y sama dengan 0. Ketika kita dekati lagi ya di sini. Nah, ini masih ada jaraknya. Kemudian kita dekati lagi sampai sebuah titik, maka kita katakan ini adalah nilainya. Nilai kondisinya dia sudah sama. Ya, jadi antara kita stop